Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kita bertemu kepada Ibu. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil diskusi dan analisis terkait studi komparatif sistem pendidikan di negara ASEAN dan Asia Pasifik. Kajian ini penting karena dengan memahami sistem pendidikan di negara lain, kita bisa memperkuat sistem pendidikan di Indonesia, khususnya di tingkat pendidikan dasar. Dalam konteks global, setiap negara berlomba meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan mempelajari sistem pendidikan di kawasan ASEAN, kita dapat melihat keunggulan dan kelemahan masing-masing negara. Lalu, kita dapat menarik pelajaran untuk diterapkan di lingkungan kita. Saya melihat refleksi ini membantu guru dan sekolah untuk memahami arah kebijakan pendidikan yang lebih kompetitif lagi dan adaptif terhadap perubahan zaman. Jika kita lihat, sebagian besar negara ASEAN memiliki struktur pendidikan dasar 6 tahun dan menengah 3 tahun, sama seperti di Indonesia. Fokus utama mereka juga serupa, yaitu pemerataan akses dan pelaksanaan wajib belajar. Dari sisi pengolahan, pendekatan desentralisasi juga banyak dijalankan di banyak negara, memberi ruang bagi daerah untuk menyesuaikan kebijakan pendidikan. Di Gugus Muka Cianjur sendiri, hal ini tercermin dari penerapan kurikulum yang lebih fleksibel, supervisi kepala sekolah yang aktif, dan mulai berkembangnya digitalisasi dalam pembelajaran. Berdasarkan artikel Pendidikan Dasar dan Era Pasar Bebas ASEAN karya Nurholis, pendidikan abad ke-21 nanti dihadapkan pada tantangan besar dari globalisasi dan masyarakat ekonomi ASEAN. Pendidikan dasar menjadi fondasi penting untuk menyiapkan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga berkarakter kreatif dan adaptif. Karena itu, orientasi pendidikan harus bergeser dari sekedar transfer pengetahuan menjadi pengembangan kompetensi abad 21 melalui pembelajaran yang aktif dan kolaboratif. Selain itu, manajemen sekolah yang partisipatif dan kemitraan antara sekolah dan masyarakat ini juga menjadi kunci untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar. Nah, Bapak Ibu, dalam tayangan video Introduction to Asian Education, dijelaskan pentingnya integrasi dan kolaborasi antar negara ASEAN di bidang pendidikan. Pesan tersebut sejalan dengan materi modul 6 yang menyoroti kebijakan dan sistem pendidikan dasar di berbagai negara ASEAN. Keduanya ini menegaskan bahwa pendidikan kini menjadi sarana untuk membangun daya saing regional dan kesiapan menghadapi pasar bebas ASEAN. Visi ASEAN Education Community menekankan kerjasama antar negara melalui pertukaran pelajar, kurikulum yang adaptif, dan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Semangat kolaboratif inilah yang perlu kita terapkan juga di Indonesia. Bapak Ibu, ada beberapa teori yang menjadi dasar berpikir dalam kajian ini. Pertama, yaitu Toffler tahun 1990 menyatakan bahwa perubahan teknologi itu menuntut sistem pendidikan yang adaptif. Kedua, UNESCO menekankan 4 pilar belajar, yaitu learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together. Ketiga, Beer dan Slaughter tahun 1993 menegaskan pentingnya pembelajaran aktif dan kolaboratif di abad ke-21. Dan terakhir, UNESCO tahun 2016 melalui konsep pendidikan kewargaan global menekankan pentingnya membentuk peserta didik yang kritis, empatik, dan bertanggung jawab secara sosial. Dari hasil kajian dan perbandingan dapat disimpulkan bahwa sistem pendidikan di negara-negara ASEAN dan Asia Pasifik memiliki tujuan yang sejalan, yaitu membangun pendidikan dasar yang berkualitas dan berdaya saing global. Indonesia perlu terus memperkuat kualitas sumber daya manusia pendidik, memperbaharui kurikulum agar lebih adaptif, serta mendorong pembelajaran yang inovatif. Di sisi lain, peran guru dan pengawas sangat penting di sini untuk memastikan bahwa pendidikan dasar benar-benar menjadi fondasi bagi generasi yang siap menghadapi tantangan global. Demikian paparan saya mengenai studi komparatif sistem pendidikan di ASEAN dan Asia Pasifik.
Harapannya, melalui pemahaman lintas negara ini, kita bisa terus memperbaiki mutu pendidikan di Indonesia mulai dari tingkat dasar. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.